Ibu, Bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara semua. Salam berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini, hari Minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2026 adalah hari Minggu biasa yang ke-19. Tema renungan pada hari ini adalah menemukan Tuhan yang menolong dan juga hadir dalam keheningan. Para saudaraku yang terkasih, selamat hari Minggu bagi para saudara. Semoga hari ini hati kita tetap tenang, sekencang apapun angin di luar, sepanas apapun cuaca atau drama kehidupan kita ini, sampai grup WA keluarga yang mendadak heboh. Renungan pada hari Minggu ini terasa makin istimewa dan juga hangat karena kita disatukan dengan peristiwa berahmat, yaitu Sidang Agung FEBC 2026, di mana para uskup se-Asia berkumpul untuk berjalan bersama, mendengarkan jeritan di benua Asia, dan mencari arah baru Roh Kudus. Nah, para saudara, bacaan-bacaan liturgi hari Minggu ini memberikan satu resep rahasia yang pas buat kita. Mari kita renungkan bacaan-bacaan berikut dalam poin-poin ini. Yang pertama, Tuhan tidak ada dalam kehebohan. Nabi Elia dalam bacaan pertama itu merasa diri depresi dan juga burnout. Dia kabur ke Gunung Horeb. Lalu ada angin kencang, ada gempa, ada api, tetapi Tuhan tidak ada di sana. Tuhan justru hadir dalam angin sepoi-sepoi basah. Nah, seperti kita para saudara orang Jakarta, paling akrab yang namanya kebisingan, klakson, nada dering HP, notifikasi apapun, ya, sampai juga obrolan politik di warkop. Seringkali kita pikir Tuhan cuma hadir kalau ada acara rohani yang megah, musik yang menggelegar, ataupun event besar. Tetapi Tuhan sering berbicara dalam keheningan. Maka pertanyaan, kapan terakhir kali kita mematikan HP selama 10 menit saja, diam di depan sakramen Maha Kudus, seperti Nabi Elia mendengar suara angin sepoi-sepoi basah, Roh Kudus mendisiplinkan hati kita? Lalu yang kedua, beban cinta dan solidaritas. Rasul Paulus dalam bacaan kedua itu merasa sedih luar biasa, bahkan mewek seperti orang yang berduka. Demi apa? Demi bangsa Israel, saudara seiman dan sedarah. Paulus ini ibarat kita para saudara, umat yang bela-belain naik Transjakarta atau KRL yang desak-desaan pada jam kerja demi mengantar makanan buat tetangga atau menghadiri rapat seksi liturgi di paroki. Ada rasa peduli yang agak nekat tetapi tulus. Ini juga menjadi inti dari semangat FEBC, di mana gereja Asia tidak boleh hidup buat dirinya sendiri.
Paulus mengajar kita untuk punya hati yang tergerak oleh belas kasih. Gereja yang berjalan bersama adalah gereja yang berani merasakan kepedihan sesamanya yang miskin, tersingkir, terpinggirkan di metropolitan ini. Lalu yang ketiga, Tuhan, tolong saya tenggelam. Para murid ketakutan di atas perahu karena angin sakal. Yesus datang berjalan di atas air. Petrus coba ikut-ikutan berjalan. Tetapi angin begitu kencang. Lalu dia mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolong aku. Nah, Pak Saudara, situasi Petrus ini mirip sama kita. Gaya orang Jakarta. Sok yakin di awal, tenang. Gue handle semuanya ini. Begitu ombak masalah, entah itu cicilan, pekerjaan, kesehatan datang, langsung panik dan teriak, apes. Nah, Pak Saudara, untung Yesus tidak ghosting Petrus. Yesus langsung mengulurkan tangannya. Maka dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa fokus pada Yesus, bukan pada ombak. Petrus tenggelam bukan karena airnya dalam, tetapi karena matanya lepas dari Yesus dan berpaling ke arah angin yang kencang. Nah, Pak Saudara, sebagai gereja di Asia dan umat di keuskupan ini, perahu kita sering dihantam gelombang perubahan zaman. Namun FEBC tahun ini mengingatkan, jangan takut. Selama fokus perahu kita adalah Yesus, gereja tidak akan karam. Oleh karena itu, kita diajak yang pertama, sediakan ruang hening. Di tengah kesibukan kita, temukan keheningan Elia untuk mendengar bisikan Tuhan. Dan yang kedua, ulurkan tangan seperti Petrus, ya, seperti Yesus yang menolong Petrus. Mari kita dukung Sidang Agung FEBC ini dengan doa dan aksi nyata. Jadilah perpanjangan tangan Allah bagi saudara-saudari kita yang hampir tenggelam dalam persoalan hidup. Dan yang ketiga, jangan takut melangkah. Bila Tuhan memanggil kita keluar dari perahu hidup kita, melangkah saja. Kalaupun kita mulai goyah, ingat doa terpendek namun ampuh dalam dunia seperti Petrus. Tuhan, tolonglah aku. Nah, para saudaraku yang terkasih, selamat merayakan Ekaristi Kudus, selamat berhari Minggu, salam hangat untuk keluarga saudara. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.